Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bertemu lagi pada sesi pembahasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita di dalam mempelajari isi dari peraturan pemerintah nomor 74 ini dan diberikan kecerdasan di dalam mencerna apa yang ada di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia ini. Dan juga saya berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita keikhlasan di dalam mempelajari PP nomor 74 tahun 2001 ini. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita di bab ke-13 tentang ketentuan pidana. Ada ketentuan pidana bila terjadi pencemaran akibat pengelolaan bahan B3. Bagaimana ketentuan pidana ini kita akan bahas pada sesi berikut ini. Nah, ketentuan pidana di sini di pasal 40 disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4, pasal 6 ayat 1, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1, pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 24. Berarti di sini ada 14 pasal yang dilanggar, maka ketentuannya apa? Yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, maka bila kita melanggar ini, pasal-pasal 14 pasal ini, maka diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, banyak ya, pasal 45, pasal 46, pasal 47, berarti pidananya ada di sini ada 7 macam. Yang termasuk ketentuan pidana ini berada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kita akan bahas satu persatu setiap pasal-pasal yang termasuk dari yang pasal 4 ini, apa saja yang tidak boleh kita langgar sehingga kita dapat terapkan nantinya untuk pengelolaan limbah B3, pengelolaan B3, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kita masuk ke pasal 4 terlebih dahulu. Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3, jadi setiap orang, tidak ada tanda pengecualian, yang melakukan kegiatan pengelolaan B3, jadi dia melakukan kegiatan pengelolaan B3, wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berarti bagi orang yang melakukan pengelolaan B3 termasuk tadi ya penyimpanan, pengedaran, memproduksi, terus juga mentransfer B3-nya, dia tidak melakukan pencegahan dan atau tidak melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidupnya itu menjadi rusak, maka dikenakan nanti pidana. Pidananya apa? Nanti kita akan jelaskan. Lalu di sini pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor. Berarti apa? Jadi bila ada B3 bahan berbahaya yang beracun yang dihasilkan atau diimpor tidak diregistrasi, maka juga termasuk kena sanksi. Kita lihat pasal 11. Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi B3
wajib membuat MSDS, lembar data keselamatan kerja. Berarti apa? Berarti bagi setiap orang yang melakukan produksi B3, bahan berbahaya dan beracun, namun dia tidak membuat MSDS atau lembar data kesehatan kerja, maka dia kena sanksi. Berarti yang pertama adalah setiap orang itu wajib mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua, pasal yang kedua itu adalah harus diregistrasi B3-nya. Yang ketiga itu adalah orang yang menghasilkan B3 itu harus memiliki lembar data kesehatan bahan atau MSDS. Berarti yang pertama itu tadi mencegah kerusakan akibat pengelolaan B3. Yang kedua tadi harus diregistrasi. Orang yang menghasilkan atau memproduksi B3 itu harus meregistrasinya. Sedangkan pasal 11 itu adalah harus ada MSDS. Berarti setiap orang yang memproduksi B3 atau menghasilkan B3 itu harus membuat MSDS-nya. Kita masuk ke pasal 12 dan pasal 13 ayat 1. Kita baca terlebih dahulu. Pasal 12 itu menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab pengangkutan, berarti di sini ada penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan MSDS sebagaimana dimaksud pasal 11 tadi. Orang yang memproduksi B3 harus dia memiliki MSDS. Nah, berarti orang yang melakukan pengangkutan di sini, melakukan penyimpanan dan pengedaran B3 yang tidak memiliki MSDS maka kena sanksi. Itu maksud dari pasal 12. Sedangkan pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan. Di sini sarana pengangkutan yang layak operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan. Ada tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Nanti insya Allah kita sesi berikutnya setelah ini selesai kita akan bahas tentang bagaimana sih tata cara pengangkutan dan sarana pengangkutan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan B3 tidak menggunakan sarana pengangkutan yang layak operasi serta tidak sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur juga berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka dia kena sanksi. Itu maksud dari pasal 12 dan 13. Jadi pasal 12 itu tentang pengedaran harus ada MSDS, sedangkan yang ini pengedaran juga harus menggunakan sarana dan tata cara yang benar, yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kita bahas untuk pasal 14 dan pasal 15 ayat 1. Pasal 14 di sini disebutkan bahwa setiap B3 yang pertama sudah dihasilkan, pasti diangkut untuk diedarkan. Makanya di sini diedarkan, lalu disimpan, wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Berarti apa? Berarti bagi setiap yang menghasilkan, mengangkut, mengedar, disimpan, tidak dikemas sesuai dengan klasifikasinya, tidak sesuai dikemas pengemasannya, maka kena sanksi. Itu pasal 14. Berarti inti dari pasal 14 adalah adanya kemasan yang sesuai klasifikasinya. Baik itu dalam penghasilan,
diangkut, diedarkan, atau disimpan. Pasal 15 ayat 1, setiap kemasan B3 wajib diberikan. Nah, intinya di sini, kemasan itu wajib ada simbol dan label, serta dilengkapi dengan MSDS-nya. Berarti apa? Berarti bila ada suatu kemasan B3 yang tidak mempunyai simbol, label, dan MSDS, kena nih sanksi. Kena sanksi dari peraturan PP 74 tahun 2001. Oleh karena itulah simbol dan label dalam kemasan dan MSDS itu sangat perlu untuk ya yang tadi menghindari sanksi dan juga ya demi keselamatan juga ya intinya. Ini kita coba. Sorenya, oke. Nah di sini berarti yang pasal 14 itu menyatakan bahwa pasal 14 itu kemasannya semua B3 itu harus memiliki kemasan yang sesuai klasifikasinya. Sedangkan pasal 15 itu harus ada simbol, label, dan MSDS. Nah, pasal 16 ayat 1 apa bunyinya? Pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal kemasan B3 yang mengalami kerusakan. Berarti kemasan B3 yang mengalami kerusakan itu pertama, bila B3-nya masih dapat dikemas ulang, maka pengemasan wajib dilakukan oleh pengedar. Berarti bila kemasannya itu bisa dikemas ulang, maka dikemas lagi, diulang lagi kemasannya baru gitu. Yang dilakukan oleh pengedar. Yang kedua, B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka pengedar wajib melakukan penanggulangannya. Nah, di sini kalau yang bagian B disebutkan bahwa bila B3-nya ini tidak dapat lagi dikemas ulang, maka apa? Maka pengedar itu wajib untuk menanggulangi nih B3-nya supaya tidak terjadi atau tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan atau keselamatan terhadap manusia. Inilah dua poin yang menjadi sanksi. Yang pertama, sanksi bila tidak dilakukan pengemasan ulang. Nih, pengemasan ulang tidak dilakukan bila kemasannya rusak, maka kena sanksi. Atau yang kedua, bila B3-nya itu, kemasan B3-nya itu tidak dapat dikemas ulang, maka si pengedar wajib menanggulanginya. Bila tidak, kena sanksi. Nah, kita bahas di pasal 17 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 dan 2. Kita ulang lagi nih. Pasal 16 itu menyebutkan bahwa kemasan rusak. Nah, apa yang terjadi bila kemasan rusak? Ada dua ya kemungkinan. Kemasan rusak yang pertama tadi bila dimungkinkan masih bisa dikemas ulang, ya dikemas ulang oleh pengedar. Namun bila tidak dapat lagi dikemas ulang, B3-nya, maka harus ditanggulangi supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya penurunan atau toksik terhadap lingkungan atau toksik terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya. Pasal 17 ayat 1. Pasal 17 ayat 1 di sini ada. Nah, kita sebutkan bahwa dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan, wajib diberikan simbol dan label baru. Nah, di sini juga. Berarti apa? Simbol dan label itu bila rusak, wajib diberikan atau dibuat lagi simbol dan label yang baru. Bila tidak dilakukan, maka kena sanksi. Nanti sanksinya apa? Kita akan pelajari.
Yang pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label. Berarti di sini kata kuncinya adalah tempat penyimpanan B3 harus ada simbol dan label. Berarti apa? Bila ada tempat penyimpanan B3 tidak memiliki simbol dan label, hati-hati kena sanksi. Pasal 18 ayat 2 disebutkan juga tempat penyimpanan B3 sebagaimana yang dimaksud ayat 1, yang ini ya ayat 1, tempat penyimpanan B3 wajib memenuhi persyaratan untuk yang pertama lokasi dan konstruksi bangunan. Berarti bila tempat penyimpanan B3 ini tidak sesuai lokasi dan konstruksi bangunannya, maka kena sanksi. Lalu bagaimana lokasi dan konstruksi bangunan yang sesuai? Nanti insya Allah ada PP-nya, peraturannya tentang membahas bagaimana tentang persyaratan lokasi dan konstruksi bangunan. Kita akan bahas di PP tersebut setelah kita membahas peraturan PP nomor 74 tahun 2001 ini. Berarti yang pertama itu tentang kerusakan simbol, yang kedua tempat juga harus memiliki simbol, dan juga lokasinya dan konstruksi bangunan juga harus memiliki simbol B3. Berarti yang intinya di pasal 17 itu adalah simbol ya. Tadi ya kita lihat dulu ya, kerusakan. Yang ini adalah kerusakan simbol. Ini tempat penyimpanan harus ada simbol dan label ya, dan label. Saya singkat, simbol dan label, S dan L, simbol dan label. Dan ayat kedua, tempat penyimpanan itu harus sesuai lokasi dan konstruksi bangunannya. Konstruksi bangunan. Oke. Nah, kita bahas untuk yang pasal 19. Nah, pasal 19 dan 20 itu menyatakan bahwa pasal 19 dulu pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 wajib dilengkapi. Nah, di sini ada kata wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. Berarti apa di sini? Bila ada suatu tempat penyimpanan B3, dia tidak ada sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3, maka hati-hati kena sanksi. Nanti sanksinya kita akan bacakan. Ya, berarti harus ada sistem tanggap darurat. Kenapa harus ada sistem tanggap darurat? Takutnya tempat penyimpanan B3-nya ini terjadi eksiden. Eksidennya B3, klasifikasi B3 telah kita bahas pada awal-awal pertemuan. Ada yang juga mudah terbakar, ada juga yang eksplosif. Eksplosif itu ya kayak bom, meledak dia. Nah, kalau tidak ada tanggap darurat, maka ya apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan ya, efeknya bisa mengenai banyak orang di sekitar tersebut, baik yang manusia, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan di sekitar tersebut akan kena dampak dari ya eksiden B3 tadi, tempat penyimpanan B3. Nah, inilah kenapa pemerintah mewajibkan harus adanya sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3 di tempat penyimpanan B3. Supaya apa? Bila ada terjadi eksiden, maka dapat diminimalisir akan adanya dampak terhadap lingkungan. Karena apa? Karena adanya sistem tanggap darurat ini. Dan prosedur penanganan B3 juga tentunya. Pasal 20 disebutkan bahwa B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bebas kemasan, ya, berarti di sini B3 yang kadaluarsa dan tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, berarti ada berapa di sini? Pertama, kadaluarsa. Yang kedua, tidak memenuhi spesifikasinya lagi.
Yang ketiga, ya bekas kemasan, karena bekas kemasan termasuk juga limbah B3 nantinya. Wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan. Nah, kayak di sini masuknya kemana? Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau pengelolaan B3. Nanti kita akan bahas bagaimana sih tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di TP selanjutnya nanti. Insya Allah. Nah, berarti yang pertama itu adalah pengelolaan tempat penyimpanan B3 itu harus ada sistem tanggap darurat. Yang kedua, ya B3 yang kadaluarsa atau tidak memenuhi spesifikasi atau bekas kemasan, berarti harus ditanggulangi dalam pengelolaan limbah B3 yang nanti akan kita jelaskan di peraturannya. Itu pasal 19, berarti pasal 19 itu adalah tempat, harus ada sistem tanggap darurat. Sedangkan pasal 20 tadi disebutkan bahwa berarti pasal 20 itu adalah B3 yang kadaluarsa atau kadaluarsa atau tidak sesuai spesifikasi atau botol B3 bekas penyimpanan atau botol B3 bekas penyimpanan B3 kemasannya itu harus dikelola di dalam pengelolaan LB3. Bila tidak dilakukan maka kena sanksi. Kadarullah. Oke. Sedangkan pasal 22 dan pasal 24 di sini setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berarti di sini tentang K3. Berarti K3-nya harus dijaga jangan sampai ya mengelola B3 supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, namun malah menyebabkan ya kesehatan orang yang bekerja di sana menjadi menurun karena ya tadi dia tidak melakukan tidak menjaga atau menggunakan APD yang sesuai dalam keselamatan kerja. Nanti kita insya Allah akan bahas juga tentang APD, alat pelindung diri yang sesuai dan yang maksudnya yang sesuai atau yang direkomendasikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah juga. Nantinya kita akan bahas juga ini. Pasal 24 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 di sini wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat akibat B3. Hampir mirip-mirip ya. Kalau di sini, kalau yang pasal 22, setiap orang yang mengelola B3 ya termasuk kita ya. Kita itu juga termasuk pengelola B3 karena di rumah kita ada B3. Berarti kita juga wajib di sini untuk apa? Menjaga keselamatan dan kesehatan kita ketika menggunakan B3. Misalnya apa nih keselamatan di rumah ya, keselamatan di rumah ketika kita menggunakan B3. Misalnya nih di rumah kita itu ada pembersih WC. Ada pembersih WC, yang mana pembersih WC-nya ini punya kadar misalnya HCl 7%. Biasanya pembersih WC ini ketika kita beli di dalam botol-botol, lalu biasanya dikasih sarung tangan atau gloves yang gratis biasanya ditempel di tempat pembersih WC itu sendiri di botolnya itu. Nah, kita orang yang menggunakan atau mengelola B3 ini ketika menggunakan pembersih WC ini, maka gunakanlah itu gloves, gunakanlah sarung tangan itu. Karena kenapa? Karena ya untuk keselamatan kita juga. Karena ini ada mengandung HCl 7%.
Ketika kita menggunakan pembersih WC tersebut tidak menggunakan gloves, lalu pembersih WC itu kena tangan kita, biasanya tangan kita perih-perih atau gatal. Perih lah. Nah, ini berbahaya ketika itu konsentrasinya terus terkena, terdampak, terpapar oleh kulit kita. Akhirnya apa? Ya HCl ini kita akan bahas nanti juga di MSTS-nya juga berbahaya terhadap ya kita, diri kita. Maka di sini harus wajib menjaga kesehatan diri kita sendiri. Walaupun ya di rumah kita sendiri, untuk membersihkan kebutuhan kita sendiri, misalnya WC, dan lain-lainnya. Begitu juga misalnya yang lain, misalnya pembunuh nyamuk, atau racun nyamuk. Racun nyamuk. Nah, ketika kita setelah menggunakan racun nyamuk, maka untuk menjaga kesehatan kita, maka cuci tangan lah itu. Maka dicuci tangan. Cuci tangan yang bersih supaya apa? Supaya mungkin ada pembersih nyamuk itu, senyawa pembersih nyamuk itu kena tangan kita, lalu kita tidak sadar, akhirnya kita makan, lalu kena lah, nempel lah senyawa pembersih nyamuk itu di makanan kita makan, lalu ya kita sendiri yang kena racunnya. Makanya di sini ya pemerintah itu sangat care, sangat peduli terhadap kita untuk yang menjaga keselamatan diri kita terhadap ya ini tadi B3 ya, terhadap B3. Apalagi pada dunia usaha. Maka lebih lagi untuk menjaga kesehatan kerjanya. Nah, di sini ada sanksinya untuk dunia usaha bila melanggar tidak menjaga keselamatan kerja. Begitu juga untuk pasal 24 di sini setiap yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 itu wajib juga menanggulangi terjadinya kecelakaan. Jadi harus menanggulangi nih terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat akibat B3. Jangan sampai terjadi kecelakaan atau keadaan darurat akibat penggunaan B3. Misalnya apa nih penggunaan B3? Misalnya kalian melakukan praktek di lab. Lalu menggunakan senyawa-senyawa kimia yang termasuk B3, misalnya HCl. Lagi HCl yang konsentrasinya pekat. Nah, kalian di sini wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan akibat ya penggunaan HCl. Dengan cara bagaimana? Ya, tadi selalu menggunakan APD, alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya seperti apa? Menggunakan gloves misalnya, atau menggunakan baju lab. Karena ketika menggunakan baju lab, HCl-nya tumpah, yang pertama kali kena adalah baju lab-nya, bukan baju yang kita gunakan. Ketika kena baju lab, kita langsung bisa buka tuh baju lab, lalu kita buang. Bayangkan kalau kena itu adalah baju kita. Baju kita kena, langsung kena terkontaminasi atau terpapar dengan kulit kita bagian dalam. Nah, itu juga berbahaya. Apalagi HCl-nya HCl pekat tadi. Makanya menggunakan baju lab. Yang pertama. Yang kedua juga menggunakan masker. Masker ketika masuk lab. Supaya apa? Supaya ketika kita mengencerkan HCl, misalnya menggunakan HCl, terdapat gas di situ yang keluar, maka gas itu tidak langsung terhirup. Karena apa? Karena ada proteksi terhadap masker yang kita gunakan. Sehingga HCl-nya itu tidak masuk ke dalam diri kita. Nah, ketika ini kita tidak cegah, maka apa yang terjadi? Maka terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat akibat B3. Nah, inilah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada pasal 74 ini tahun 2001. Lalu apa sanksinya? Sanksinya di sini disebutkan pasal 41. Kita bahas pasal 41. Pasal 41 disebutkan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara paling lama 10 tahun
Dan di sini ada dan ya, berarti sudah dipenjara, bayar lagi dendanya. Dendanya 500 juta. Nah, berarti di sini dengan sadar kita melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka kena denda 500 juta dan kurungan 10 tahun. Hati-hati ya. Pasal 1, itu pasal 41 ayat 1. Ayat 2-nya, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan, di sini mengakibatkan orang mati atau luka berat. Kalau yang di sini itu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di sini lingkungan hidup. Kalau ini mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 700, paling banyak ya. Ini juga tadi paling banyak 750 juta. Berarti apa di sini? Berarti di sini pemerintah mengatur banget orang yang melakukan dengan sengaja menggunakan B3 untuk melukai orang atau sampai membunuh orang, maka ada sanksinya. Sanksinya apa di sini? Sanksinya penjara paling lama 15 tahun dan denda 750 juta. Berarti apa? Berarti masih ingat ya kasus yang penyiraman asam sulfat atau asam keras ke muka Baswedan, Bapak Baswedan, maka di sini ada sanksi. Sanksi berupa apa? Berupa penjara paling lama 15 tahun dan denda 750 juta. Begitu juga ada kasus yang membunuh orang dengan menggunakan B3 juga kena sanksi ini. Itu pasal 41. Pasal 42 tadi. Nah, pasal 42 disebutkan di sini juga, tadi 41, sekarang 42. Barang siapa yang karena kealpaan. Nah, di sini kealpaan atau tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Tidak sengaja saja kena sanksi. Sanksinya apa? Pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Jadi hati-hati ya, hati-hati sekali untuk menggunakan B3. Jangan sampai dengan tidak sengaja saja kita melakukan perusakan lingkungan akibat B3 kena sanksi ini. Begitu juga di sini di ayat 2-nya, karena kealpaan juga atau tidak sengaja mengakibatkan orang mati, membunuh, atau luka berat, maka diancam juga penjara paling lama 5 tahun. Kalau ini lebih lama ya. Kalau lingkungan 3 tahun, kalau ini 5 tahun. Karena kenapa? Karena yang membuat orang mati atau luka berat. Dan denda paling banyak 150 juta. Nah, ini juga hati-hati untuk melakukan pencemaran lingkungan atau melakukan ya tindakan yang membuat orang terluka atau orang mati akibat kealpaan menggunakan B3. Lanjut di sini pasal 43. Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, dengan melanggar ya, ketentuan perundangan berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat. Jadi sengaja dia melepas atau membuang zat atau energi dan atau komponen lain yang berbahaya dan atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, berarti dia itu sengaja ya, pokoknya sengaja membuang komponen berbahaya ya, komponen
dan berbahaya dan beracun itu ya B3 ya. Ke dalam tanah atau di atas tanah, di sini ada di atas juga ya, di atas tanah atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, di udara juga atau air permukaan juga. Lalu juga di sini melakukan impor atau ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum dan nyawa orang lain, maka diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda 300 juta. Berarti di sini ingat, hati-hati juga bagi orang yang sengaja tadi membuang atau melepaskan zat, baik zat, energi, atau komponen lain yang termasuk B3, bahan berbahaya dan beracun, baik di atas atau di dalam tanah. Sini di atas atau di dalam tanah. Di dalam tanah maksudnya apa ya? Ditimbun. Nanti kita juga akan membahas tentang peraturan pemerintah bagaimana juga teknik menimbun B3 di peraturan, insya Allah bila ada waktu. Nah, dan juga ini kalau dalam udara berarti dia B3-nya berupa gas. Ke dalam air permukaan ya bisa tadi gas, ke dalam air permukaan berarti bisa cair atau padat, atau melakukan impor atau ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya. Nah, intinya di sini, padahal dia mengetahui dan sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut, perbuatan apa? Perbuatan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, itu dapat menimbulkan pencemaran. Selama impornya, selama pengangkutannya, atau memperdagangkannya, mengangkutnya, menyimpannya juga, maka kena sanksi di sini. Ketika jelas dia mengetahui atau menduga bahwa perbuatan dia itu menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sanksinya yaitu 6 tahun penjara dan denda 300 juta. Itu ayat 1. Kalau ayat 2-nya diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja memberi informasi palsu. Nah, informasi palsu pun kena sanksi pidana 6 tahun dan denda 600 juta ya tadi ya. 300 juta. Atau menghilangkan informasi palsu, menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitan dengan perbuatan yang dimaksud pada ayat 1, padahal mengetahui dan sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum dan orang. Berarti dia ini di ayat 2 menyebutkan bahwa orang atau setiap orang yang melakukan dengan sengaja menghilangkan memberikan informasi palsu, menghilangkan informasi tersebut atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan untuk keterkaitannya pada pasal 1 tadi, maka juga kena dampak ancaman dari ayat 1, yaitu 6 tahun penjara dan denda 300 juta. Sedangkan ayat 3-nya disebutkan bahwa jika tidak tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan penjara paling lama 9 tahun dan denda biaya paling banyak 450 juta. Ini kalau bila menyebabkan orang mati atau luka berat. Berarti hati-hati untuk melakukan tindakan penyalahgunaan ketentuan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat ini.
Pasal 46. Coba kita balik tadi. Pasal 45 sudah ya? Oh, belum. Pasal 45. Maaf, pasal 43 sudah. Pasal 44 belum. Nah, pasal 44 pasal 44 sudah ya? Itu mirip sama pasal 42. Beda ya. Kita pasal 44. Pasal 44 ayat 1 itu disebutkan bahwa barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaan. Nah, hampir mirip dengan pasal 42, tapi pasal 42 itu kealpaannya karena pasal 41. Ingat ya, kealpaan pasal 42 karena pasal 41, sedangkan 44 kealpaannya karena pasal 43. Kealpaan berarti ya tidak sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 43. Pasal 43 tadi ya. Jadi kita lihat di sini dia dengan sengaja ya buang B3 atau melepaskan B3 ke tanah, ke udara, ke air, atau juga bisa mengimpor, ekspor, perdagangkan, padahal dia tahu efek dari itu dapat menimbulkan kerusakan. Nah, ketika dia alpa melakukannya, maka di sini kena ancaman penjara 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Itu karena kealpaan. Nah, ayat 2-nya, kealpaannya itu menyebabkan orang mati. Nah, tidak sengaja membunuh orang. Tidak sengaja membunuh orang sehingga membuat orang meninggal atau luka berat. Maka diancam ya kurungan selama 5 tahun dan membayar denda 150 juta. Gitu. Kalau yang 41, kita ulang lagi, kalau 41 itu yang disebabkan oleh pencemaran dengan sengaja. Kalau ini ya dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kalau ini dengan sengaja melakukan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan 42 itu kealpaan karena melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan kalau yang pasal 43 itu dengan sengaja melepaskan atau membuang zat energi yang mengandung B3 baik ke tanah, udara, air, maka kena sanksi ini. Tapi hampir mirip ya, kita lihat dulu. Kalau pasal 41, nah kalau pasal 41 itu lebih lama, dilihat di sini pidananya 10 tahun, sedangkan uangnya, dendanya 500 juta. Kalau membunuh orang 15 tahun, dendanya 750 juta. Sedangkan pasal 43 itu cuma 6 tahun. Tadi 10 tahun ya. Dan dendanya 300 juta. Tadi dendanya 500 juta. Oke. Sedangkan pasal 45, di sini pasal 45 dijelaskan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Jadi diperberat dengan sepertiganya. Misalnya 300 juta, denda uangnya sepertiganya, berarti tambah 100 juta. Berarti 300 juta, ditambah sepertiganya, ditambah 100 juta, berarti 400 juta dendanya. Misalnya tadi kurungan penjaranya itu artinya misalnya 6 tahun, maka pidananya ditambah dengan sepertiganya 6 tahun. Berarti 6 tambah 2, 8 tahun. Nah, ini berlaku bila
pencemarannya itu, kerusakan yang dilakukan disebabkan atau dilakukan atas badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, maka ancamannya tadi ditambah atau diperberat dengan sepertiganya. 45, 46, kita jabarkan atau jelaskan. 46 ayat 1 dijelaskan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama badan hukum, juga badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana setelah tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pasal 47 dijatuhkan. 47 ya? Oke. 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau dalam pembuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Berarti bila tadi juga tindak pidananya itu dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, maka hukumannya dijatuhkan itu kepada ya lembaga badan hukumnya, dijatuhkan kepada badan hukumnya, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya yang menaungi, dan juga di sini maupun dan juga terhadap yang memberi perintah. Siapa sih yang memberi perintah sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran, itu kena hukuman juga atau sanksi juga, tindak pidana. Atau di sini yang bertindak sebagai pimpinan. Siapa pimpinannya? Nah, dalam perbuatan perusakan lingkungan. Tuh, itu untuk ayat 1. Sedangkan ayat 2 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain dalam melakukan yang dilakukan oleh orang-orang nah di sini ada dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah. Siapa sih yang memberi perintah? Nah, ini dikhususkan lagi untuk siapa yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang tersebut baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Berarti di sini yang kena sanksi adalah ya pimpinannya. Pimpinannya. Nah, pasal ayat 3 disebutkan bahwa jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap atau panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan pada pengurus tempat tinggal mereka atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. Berarti di sini ayat 3 itu panggilan berupa penyerahan surat-surat panggilan untuk menghadap, dan penyerahan surat-surat panggilan itu diberikan kepada pengurus ya organisasi tersebut atau badan organisasi tersebut di tempat tinggal mereka atau tempat kerja mereka. Sedangkan ayat 4-nya, jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan. Nah, ini juga. Jadi bila ketika dilakukan tuntutan telah diberikan surat panggilan, lalu yang datang itu surat panggilan telah dilakukan, lalu yang datang itu bukan pengurus,
maka hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke pengadilan atau bertanggung jawab sendiri terhadap ke pengadilan. Supaya apa? Supaya informasinya valid. Itu di pasal 45 ya. Maaf. Ya, pasal 46 tadi ya. Pasal 46. Sekarang pasal 47. Pasal 47 disebutkan di sini adalah selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa, berarti dapat juga sanksi, itu berupa yang pertama, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Berarti di sini tata tertibnya, dikenakan tata tertibnya, pemerintah dapat melakukan tata tertib atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan. Jadi pemerintah dapat merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan. Jadi pemerintah dapat menutup seluruh perusahaan atau sebagian perusahaan. Yang ketiga, perbaikan akibat tindak pidana. Jadi pemerintah dapat meminta orang yang merusak lingkungan itu melakukan perbaikan lingkungan tersebut. Yang keempat, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Yang keempat, mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Yang kelima, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Ini mewajibkan, ini meniadakan. Yang terakhir, yang keenam, menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun. Berarti dapat diampunkan perusahaannya itu paling lama 3 tahun. Nah, demikian untuk pembahasan dari ketentuan pidana. Di sini ya, ketentuan pidana. Berarti di sini ada sanksi atau di sini bagi yang melanggar dulu. Di sini tadi ada 14 pelanggaran yang diterangkan oleh PP nomor 74 tahun 2021. Lalu ada sanksinya. Sanksinya yang dikeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, demikian untuk pembahasan tentang pidana tersebut, ketentuan pidana. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya tentang ketentuan peralihan di sesi video berikutnya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akan tutup sesi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.